Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim, kembali lagi di podcast kita Hadis Tematik Semester 4 KPID Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara dengan dosen Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Kita mengeksplorasi topik yang sangat penting, yaitu memahami makna mendalami hadis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi penyiaran Islam. Saya sangat senang bisa memperkenalkan narasumber kita hari ini yang bernama Ustadz Elman Syahputra. Nah, yang akan memberikan wawasan yang berharga tentang topik memahami makna mendalami hadis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi penyiaran Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Elman Syahputra. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, yang mana terletak di Marelan. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih ya kepada pengundang kita yang telah mengundang jauh-jauh ya dari Sumatera ke Jakarta. Jadi di sini mari kita mulai saja ya Ustaz ya dengan pertanyaan yang telah saya siapkan untuk bertanya kepada Ustaz nih ya, tentang pendapat Ustaz lah. Apa sih yang dimaksud dengan mendalami makna dan mendalami hadis? Jadi mendalami makna, mendalami hadis itu kalau menurut ajaran Islam ialah kita harus mengetahui baik itu pada dasarnya maupun pada yang mendalam itu. Contohnya gini, kita tidak boleh mensepelekan dari hal terkecil hingga hal terbesar. Maksudnya ialah dasarnya dulu kita pelajarin, baru lama kelamaan baru mendalami itu. Dalam arti kalau dasarnya sudah dapat, baru dalamnya juga dapat. Jadi intinya yaitu dasarnya baru dalamnya. Oh, jadi begitu ya Ustaz, penjelasan dari Ustaz tentang mendalami makna mendalami hadis. Nah, terus apa saja nih nilai dan ajaran di dalam hadis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oh, tentu banyak. Banyak, kita mengambil 5 saja ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu hadis itu tentunya sebagai perkataan, ucapan maupun ya perbuatan Rasulullah lah ya, bersumber dari Rasulullah. Nah, kegunaan hadis itu yang pertama itu yaitu sebagai amal tambahan kita, sunnah kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Baru yang kedua itu kegunaan hadis itu ialah agar supaya kita tidak menyimpang dulu kepada ajaran-ajaran sesat. Nah, jadi ada kejelasannya. Soalnya kan di dalam Al-Quran itu hanya dijelaskan nggak terlalu jelas sekali. Nah, jelas cuman hanya ke inti-intinya saja. Makanya hadis lah yang menyempurnakannya. Baru setelah itu ijtima pendapat ulama itu. Baru yang ketiga itu hadis itu kegunaannya ya sebagai sumber utama juga setelah Al-Quran itu untuk penyiaran Islam juga, untuk menyebarkan dakwah. Kita bisa menggunakan dalil-dalil di dalam hadis tersebut. Baru yang keempat, kegunaan hadis itu ya tentunya kita bisa mengetahui antara yang baik dan buruk, antara yang tidak baik maupun yang baik gitu. Bisa mengetahui, oh ini sholatnya enggak kayak gini, soalnya diajarin Rasulullah kayak gini. Bisa membedakannya gitu. Dalam Al-Quran memang ada dijelaskan gitu, cuman penjelasannya kayak enggak seperti dijelaskan di dalam hadis itu. Baru yang kelima, kegunaan hadis itu ya selain dari yang 4 ini ya sebagai penenang kita juga sih, agar supaya kita lebih cinta dan lebih dekat dengan Rasulullah. Oh, berarti banyak sekali ya Ustaz kegunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begitu guys, kegunaan hadis itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak dan juga bermanfaat untuk kita pelajari kan Ustaz. Iya. Jadi ada nih Ustaz, inilah Ustaz, ada nih orang-orang, kebanyakan orang awam nih kan, yang dia tuh selalu bertanya-tanya nih,
bagaimana caranya kita bisa mengetahui hadis itu palsu atau enggaknya? Nah, soalnya kan salah dalam pemahaman serta pengalaman, contohnya hadis palsu kan bisa menyesatkan suatu umat kan Ustaz. Nah, jadi mohon maaf nih Ustaz kan, cobalah berikan penjelasan cara membedakan hadis palsu sama hadis yang aslinya. Jadi begini. Jadi dalam Islam itu cara mengetahui hadis asli sama hadis yang tidak asli itu cuma 4. Yang pertama itu kita harus melihat rujukan sanadnya itu. Rujukan sanadnya itu apakah terpercaya atau tidak gitu. Baru yang kedua itu kita harus mengetahui rujukan matanya. Itu harus tahu. Baru yang ketiga itu kita harus jangan segan-segan untuk berkonsultasi dengan ahli hadis. Itu perlu juga gitu. Baru yang keempat itu kita harus mempelajari kitab yang terpercaya gitu. Jangan pula kita mempelajari kitab yang tidak terpercaya, sumbernya itu tidak jelas gitu. Contohnya kan karya hadis riwayat hijau, iya, itu tidak boleh. Kita harus pandai-pandailah dalam memilih yang terpercaya gitu. Begitu ya Ustaz cara membedakan yang mana hadis palsu dan yang mana yang hadis aslinya. Iya, betul sekali. Jadi begitu ya guys, yang telah dijelaskan Ustaz tadi itu sangat jelas bagi kita untuk mengetahui mana hadis palsu, mana hadis yang asli. Jadi Ustaz, bisa nggak nih hadis dan Al-Quran ini sebagai sumber utama dalam Islam, sebagai landasan utama, juga sebagai seorang penyiaran Islam? Dan kalau emang bisa, berikan penjelasan, dan kalau nggak bisa, berikan juga penjelasan yang Ustadz pahami. Iya, baik. Jadi begini, Al-Quran kan memang sumber utama dalam agama Islam. Setelah itu kan baru hadis. Karena kan pegangan utama di dalam agama Islam itu Al-Quran dan hadis. Nah, jadi Al-Quran dan hadis ini juga perlu juga sih sebagai sumber utama dalam agama Islam, apalagi sebagai seorang penyiar Islam, ya kan. Nah, jadi saya tidak setuju juga ada orang yang mengatakan, apa pula kita harus mengambil Al-Quran dan hadis. Nah, saya tidak setuju ada orang yang ngomong begitu. Jadi kegunaan Al-Quran dan hadis ini sebagai seorang penyiaran itu banyak sekali ya. Salah satu di antaranya ialah agar supaya ajarannya tidak menyimpang, dalam arti kan ajaran sesat gitu. Nah, kalau orang yang tidak mengetahui betul-betul, tidak peduli dengan sumberan Al-Quran dan hadis, nah, ilmunya itu mesti bisa dilakukan. Orang itu belum bisa terpercaya keilmuannya gitu. Jadi itulah gunanya Al-Quran dan hadis itu sebagai seorang penyiaran, agar supaya ajarannya tidak menyimpang ke lainnya. Jadi bagaimana Al-Quran dengan hadis itu bisa menjadi pedoman atau pegangan seorang penyiar? Iya, seorang penyiar itu. Dan ini pertanyaan yang terakhir Ustaz, karena terlalu banyak sekali pertanyaan kita kan, jadi nanti Ustaz agak ini kan. Iya. Karena sudah. Boleh saya ini? Boleh Ustaz aja. Soalnya Bentar ya guys. pertanyaannya banyak kali. Saya mau minum sebentar ya, maaf ya. Bismillah. Ya saya lupa tadi, seharusnya saya apakan dulu Ustaz. Pertanyaan terakhir ini Ustaz. Ya. Dan berikanlah Ustaz dalilnya serta penjelasan singkat, juga kesimpulan sampai ke penutup podcast kita pada hari ini Ustaz, terkait dengan judul kita mendalami makna dan mendalami hadis, agar supaya mereka tuh betul-betul sahabat muslim kita ini betul-betul paham serta mengamalkan nanti. Mana tahu ada sebagian sahabat muslim kita kan mau mengamalkan apa yang telah Ustaz sampaikan tadi. Jadi kepada Ustaz lah dipersilakanlah untuk menjawab pertanyaan tadi dan sekaligus menutup podcast kita pada malam hari ini. Jadi begini, ada hadis ya, Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman", barang siapa yang berjalan menuntut ilmu
sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudahkan jalannya menuju surga. Nah, itu dalil salah satu sebagai komunikasi penyiaran. Jadi maksud dalil itu gini, sebagai penyiaran Islam itu kan sebagai menyebarkan ilmu gitu kan, agar bermanfaat untuk kesemuanya gitu. Nah, jadi kalau dan setelah itu pun kita sebelum menyebarkan ilmu itu kita mempelajari ilmu tersebut. Nah, Rasulullah dan Allah juga menyukai orang-orang yang memperdalami ilmu gitu. Jadi kalau kita sudah memperdalami ilmu dan ada kaidahnya, ada manfaatnya gitu, kita mendapatkan balasan yaitu berupa surga. Kalau di dalam Al-Quran juga ada dijelaskan yang begini, bahwasannya sesungguhnya orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi ya, dipertimbang daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan, kalau kamu mau bahagia di dunia dengan ilmu, kalau kamu mau bahagia juga di akhirat juga dengan ilmu. Nah, jadi kalau kamu mau bahagia di dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Oke, bagus sekali tadi penjelasan Ustadz mengenai memahami hadis dan memahami makna dan mendalami hadis. Nah, jadi Ustadz, bolehlah Ustadz kasih satu dalil lagi nih supaya sahabat podcast kita ini paham gitu bagaimana tentang tema kita pada malam hari ini. Nah, jadi kepada Ustadz silakan. Oke, baik. Ada nih tambahnya ya. Ada juga Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikanlah ayat walaupun itu hanya satu ayat. Ini hadisnya ini riwayat Bukhari. Jadi dia masyhur lah kalau dibilang, ya populer lah ya kan kalau dibilang ya. Jadi sebenarnya ya dakwah itu memang wajib sih, wajib itu disampaikan kepada umat Islam ya. Soalnya kan pernah Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ya, orang yang terbaik itu bukanlah orang yang pergi pulang haji umroh. Orang yang terbaik itu bukanlah ibadahnya itu tinggi. Orang yang terbaik itu bukanlah orang yang sedekahnya banyak, mewah itu. Akan tetapi Allah mengatakan orang yang terbaik itu mencegah dari perbuatan buruk dan mengajak mereka untuk hal-hal kebaikan. Jadi sebagai seorang penyiar itu harus pede gitu, harus mentalnya kuat gitu. Selagi kita menyebarkan agama Islam, menyebarkan kebaikan gitu, jangan pernah merasa takut gitu. Kalau kita menyebarkan yang kebaikan kepada orang lain, Allah ada di belakang, Allah bersama kita. Maksudnya ialah adalah Allah yang menemani bikinan kita gitu. Jadi jangan merasa takut. Kalau ada ancaman atau hal yang lain, jangan takut. Allah mengatakan tahjan, jangan merasa takut. Jadi hubungannya yang kita ambil ini ialah sebagai seorang penyiar Islam itu tetaplah berbuat baik, walaupun itu hanya sebesar biji jahro. Kan ada itu dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sesungguhnya Allah itu maha teliti. Sesungguhnya Allah itu juga menilai juga, walaupun itu kebaikan hanya sebesar biji jahro, Allah itu bakal menilainya. Dan Allah akan membalasnya walaupun itu kejahatan, walaupun sebesar biji jahro. Nah, jangan merasa takutlah, pokoknya tetap berkarya di dalam mudah untuk menyebarkan agama Islam. Oke, gitu motivasi dari saya. Saya kembalikan kepada Abang dan kita. Baik, jadi itulah tadi yang telah disampaikan Ustaz ini mengenai memahami makna dan mendalami hadis. Jadi kita tuh
harus bisalah membedakan sebagai penyiar itu mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Baik ya, betul sekali. Jadi ini sajalah podcast kita pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Itulah pembahasan kita yang telah detail kali Ustadz kita memberikan jawabannya tadi, karena banyak sekali pertanyaannya tadi. Karena itu pertanyaan itu tiba-tiba gitu saja datangnya Ustaz. Jadi ya masalah dengan saya. ada inas kita Ustaz. Maaf lah Ustaz ya. Kalau ada pun tanya-tanyakan aja. Nanti itu di luar dari kamera Oke, boleh. Jadi terima kasih lah Ustaz atas penjelasannya pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Oke. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, janganlah kamu tidak mandi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.